Kandungan protein pada susu kambing lebih lembut dan lemaknya pun mudah dicerna karena teksturnya lebih halus. Selain itu, susu kambing segar juga bermanfaat satu ini telah menjadi hewan ternak sekitar 9.000 hingga 11.000 tahun yang lalu di Mesopotamia. Meski masih ada juga domba-domba yang hidup liar atau bertahan hidup dengan mencari makan sendiri di alam, namun sebagian besar dari jumlah populasi domba yang ada di dunia hidup di peternakan-peternakan baik yang dikelola secara tradisional maupun modern. Salah satunya di peternakan milik teman baru saya ini. Iya, Adanya ternyata kucing kan namanya. ya ini ada makanan bawah, makanan atas. Lahan Mas Panji. Jadi walaupun kita punya lahan sempit masih bisa nih untuk beternak kambing sendiri. Iya. Kandangnya diginiin, disolusiin kayak gini. Jadi juga. Ini kosong, ada ya? Ada ini. Ini nggak jadi petanya nih. Ini nggak ada lipatan juga ini silangan. Silakan. Kalau kita F1-nya lah antara kambing roka kita dengan kambing PE. Jadi telinganya seperti ini, nggak lipat enggak, ngebuka enggak. Oh gitu. Nah, seperti kambing PE ini banyak harganya ini jauh murah. Murah ya? Oh murah. Nah, paling selisihnya sama kambing biasa 50 sampai 100 ribu. Ya ampun, ini tuh. Iya, kalau kambing biasa mungkin segini harganya 300, ini ya bisa 400. Jika domba yang dulunya juga hidup liar di alam terbuka dan kini sebagian besar telah menjadi hewan ternak yang cenderung jinak serta memiliki nilai ekonomis tinggi, tentu sangat berbeda nasibnya dengan reptilia yang satu ini. Ya, siapa lagi kalau bukan ular? Meski keberadaannya menjadi salah satu indikasi dari proses global warming atau pemanasan global, tetap saja satwa yang satu ini nasibnya tidak sebagus domba. Ular piton molurus atau bisa disebut ular sanca bodo di wilayah Jawa Barat saat ini malah masuk dalam daftar reptilia yang terancam punah. Dalam berkembang biak, piton molurus tidak semudah saudaranya piton reticulatus atau sanca kembang. Belum lagi aksi perburuan terhadap ular piton seakan tak bisa dikendalikan yang semakin terancam keberadaan ular jenis ini di alam liar. Anak piton molurus yang satu ini termasuk salah satu ular yang beruntung masih bisa bertahan meski harus hidup sendirian. Insting berburu untuk mendapatkan makanan telah dimiliki ular sejak ia keluar dari cangkang telurnya. Menggunakan sensor yang ada di ujung lidah dan moncongnya, anak piton mencari makanan yang sepadan dengan ukuran tubuhnya. Burung-burung kecil menjadi makanan utama anak ular piton molurus yang masih berumur beberapa bulan ini. Tidak berbeda jauh dengan induknya, naluri berburu secara otomatis berjalan efektif saat ia menangkap mangsa atau makanannya. Sergapan menggunakan gigitan yang dilanjutkan dengan melilit tubuh mangsanya memudahkan ular kecil ini memakan burung malang yang sudah ditakdirkan sebagai makanan pembukaan hari ini untuk bertahan hidup di alam liar seperti ini. Ungkapan beruntung dan tidak beruntung rupanya berlaku juga di alam liar. Ular sapi alias Elepe radiata ini nasibnya nggak seberuntung anak piton molurus yang bisa mendapat makanan pembuka untuk bertahan hidup. Ular sapi ini malah menjadi santapan seekor musang yang tampak sangat kelaparan. Di saat seekor ular kecil mencoba bertahan hidup di alam liar dan seekor ular lainnya harus menemui ajal di mangsa musang yang kelaparan, puluhan kambing di peternakan tampak sedang memakan rumput segar yang telah disediakan oleh pemiliknya. Di sini, kambing yang sudah menjadi hewan ternak tak perlu susah payah mencari makan atau kehabisan makanan. Ini kambing jenis apa nih? Ini kambing PE. PE. Ya. Peranakan etawa. Peranakan etawa, penghasil susu dia. Oh ini yang namanya peranakan etawa itu dok. Iya. Ada nggak yang mahal dok di sini dok yang udah standar kontes? Ya standar kontes ini kebetulan yang kecil. Yang Kemarin yang gedenya udah laku. Ini kita bibit lagi buat tahun Oh depan. iya udah nggak ngelipat kupingnya ya? Lipatnya Oh iya itu udah beda ya? beda. Ini lipatannya ini keras, ini lembut. Ya, Nah kelembutan ini juga galak banget. menimbulkan khas genetik yang bagus. Dan warnanya harus hitam
Harus hitam. Sampai leher, badannya putih. Dan kaki semuanya ada hitamnya. Berapa nih dok? Kayak gini. Ya, kalau standar kontes ini bisa nyampe lebih dari 30 juta Mas Panji. Wih, 30 juta untuk kambing. Iya, iya. Itu murah atau mahal tuh masuknya? Ini masuk untuk kelas kontes ya mahal. Mahal ya? Tapi yang untuk ini jangan khawatir Mas Panji, jangan takut dengan harga puluhan juta. Pasti Masih menang. Pak. Kalau untuk beternak untuk menghasilkan susu cukup dengan yang ini Mas Panji, kambing Oh PE. gitu. Jadi kalau misalkan emang harus beternak untuk ngasilin susu, kambingnya kambing PE ini ya. Iya, jangan yang kualitas kontes. Ini Bu. Tidak ada perlakuan berbeda terhadap domba tandem dan kambing pedaging atau penghasil susu karena mereka sama-sama memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sedangkan domba tandem yang hingga kini menjadi andalan di peternakan ini karena memiliki keistimewaan di jumlah tanduknya, tinggal dijual hingga ke luar negeri. Harganya pun bisa dibilang sangat fantastis untuk seekor domba. Oleh karena itu, proses pengembangbiakan domba tandem harus dilakukan hingga mendapat keturunan ke-7. Karena pada keturunan ke-7, domba tandem ini bisa dibilang sudah menjadi domba jenis baru yang ada di Indonesia. Jenis baru domba tandem hasil rekayasa genetika dokter hewan muda asal Cipanas dihasilkan dari sejumlah percobaan dan penelitian yang tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang mungkin tidak ternilai lagi. Ciri-ciri khusus domba hasil rekayasa genetika dibanding domba tandem aslinya yang berasal dari dataran tinggi Hindia, yaitu terletak pada kelopak matanya yang cacat, daun telinga pendek, serta pada bobot atau berat tubuhnya. Ini domba biasa berarti, garut Iya. biasa kan induknya? Iya. Induknya garut biasa. Garut biasa ya? Nah, yang ini, yang si kecil ini tadi, nah, kita kawinkan lagi nanti dengan tanduk 4, Iya, ini. hasilnya F2. F2. Jadi F2. Lebih kecil kupingnya. Lebih kecil kupingnya, tanduknya akan lebih besar. Nah, hasil F2 adalah seperti ini. Oh, jadi ternyata dok, pejantannya sendiri panjang ya dok ya? Eh, Domba biasa ya? Pejantannya kita sudah punya domba Garut, domba tanduk 4 Yang kecil. Garut. Oh yang Garut. Iya, tanduk 4 sudah Garut. Jadi kita sudah punya yang aslinya F5-nya. Hebat banget nih dokter. Aduh ini masih kecil dan ini lucu banget nih. Agresivitas domba tandem ini tidak terlepas dari sifat domba Garut yang memang dikenal sebagai domba aduan. Sehingga siapa saja yang berada di depannya dianggap sebagai lawan. Dan kalau sampai lengah berada di sekitar domba yang satu ini, jangan kaget kalau tiba-tiba diseruduk dengan daya dan kekuatan yang sangat berakibat fatal. Saya jamin. Coba Naganya. Wes. Waduh, ini bukan macam-macam nih. Wes. Weh, ternyata pemirsa ini emang bener-bener tenaga domba Garut ya. Kelempar loh saya tadi. Dok, kita lihat-lihat yang lain dok. boleh ayo. Oke. Wah, mah dahsyat nih, keren banget ya. Tenaga dorong domba tandem yang sangat kuat menjadi tantangan tersendiri untuk bisa mengendalikannya. Hal ini nggak berbeda dengan ular king cobra. Meski nggak memiliki tenaga sebesar domba tandem, namun volume bisanya yang tinggi bisa membuat seorang manusia kehilangan keseimbangan tubuh hingga kematian. Tubuh king cobra di hadapan saya ini tidaklah besar jika dibanding domba tandem dewasa. Ular ini jauh lebih kecil, namun demikian memiliki resiko yang sama besar jika dibandingkan dengan tandukan domba tandem yang dapat melukai atau bahkan merobek kulit manusia. Kadar racun bisa ular king cobra per milinya dapat berakibat fatal jika sampai masuk ke dalam aliran darah manusia. Nah, ular ini sudah berhadapan dengan Panji sekarang nih. Ini bukan ular yang nggak berbisa ya, dia sangat mematikan. Sekali patuk aja, orang bisa mati selama 1 jam tanpa mendapat anti racun dari dokter. Tapi kalau dapat anti racun, masih bisa tertolong. Ular ini memiliki konsentrasi yang sangat tinggi. Sebelum menyerang, dia seperti ini nih. Dia lagi ngitung berapa serangan yang harus dia lakuin.
dia ngejulurin lidahnya itu untuk ngedapetin bau atau partikel udara yang bisa menuntun dia gerak. Wih. Di hutan, King Cobra merupakan raja ular karena semua ular dimakan oleh ular ini. Tapi kalau masih kecil, King Cobra ini jadi makanan jenis satwa lainnya seperti burung elang ataupun musang. Oke kawan, dah. Samping domba tandem, di peternakan ini ada juga kambing PE atau peternakan etawa. Kambing jenis ini bisa menjadi kambing pedaging sekaligus penghasil susu. Nah, ini dia kambing PE. Beda kan dengan domba? Kambing yang sudah siap diperah susunya biasanya dipisahkan dengan kambing-kambing lainnya. Kambing PE betina dewasa dapat menghasilkan susu 2 hingga 3 liter setiap harinya. Biasanya untuk mendapatkan kambing dengan produktivitas susunya yang sangat tinggi diperlukan perawatan yang sangat bagus dan makanan tambahan sebagai pemicu produktivitasnya. Sebelum diperas, puting susu kambing terlebih dulu dibersihkan dengan air hangat. Ini diperlakukan agar susu yang keluar tetap bersih dan steril. Sementara proses pemerahannya tidak berbeda jauh dengan memerah susu sapi. Namun demikian, hasil susunya sudah tentu tidak sebanyak susu sapi perah. Jadi sekarang biar Mas Manji ya. Boleh deh. Iya. Ini cuci tangan dulu tuh. Biar steril ya. Ya. Oke, sekarang setelah Dokter Rian tadi udah nyoba, waktunya Panji untuk nyoba nih. Jadi caranya gini ya. Ya, Dipegang terus ini pencetnya pelan-pelan atau gimana nih? Nah, yang bagian atasnya ditahan. Gini. Ya, Oh, gini. ini yang dipencet jadi nggak naik ke atas susunya. Nah, susu segar sudah selesai diperah. Dan sekarang saatnya mengolah susu segar ini menjadi yogurt susu kambing. Susu kambing memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan susu sapi. Kandungan protein pada susu kambing lebih lembut dan lemaknya pun mudah dicerna karena teksturnya lebih halus. Selain itu, susu kambing segar juga bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Diamkan sampai 42 dulu Oh, ya. biarin dulu ya. Ya, Masih didiamin dulu. masih didiamkan dulu dia. 42 derajat. Iya, 42 derajat. Sambil kita diam, mari kita bikin yang lain Mas Panji. Ayo kita siapin yang lain ya. Ya, oke. Nah, sebelum ini ada buah lengkeng. Lengkeng ini ya. Ya, buat Ini tomat. buat Ini tomat. apa nih? Ini yogurt kambing. Oh, ini yogurtnya. Yogurt kambingnya buat nanti kita bikin yogurt. Nah, ini ada buah delima. Ini buat kita jelas ya. Ya, buah delima ini antioksidan tinggi. Oh iya, Ya, ini antioksidan antioksidan tinggi ya untuk memperbaiki nanti sel-sel kita yang rusak atau bagaimana Kalau nanti. tomat kan vitamin C-nya Ya, tinggi. iya pengen saya tinggi. Nanti kita jus barengan. Sebelum itu, Mas Panjos, ingat kan tadi? Oh, 40 itu. Iya. Coba kita lihat dulu. Oh, ya udah nih dokter nih. Ya, diangkat Mas Panji, diangkat. Ini kasih sekitar 100 cc, secukupnya nggak segini, secukupnya. Suka ini ya. Oke, bahan dasar kita masukin dulu nih, silakan. Gimana? Ya, seharusnya segini Mas Panji. Oh, ya. Lagi. Up. Nah, ini masukkan yogurtnya Mas Panji. Semua. Ya, Yogurt ini kan susu juga kan? iya susu yogurt juga, tapi juga susu fermentasinya. Nah, mungkin ini juga buat pemirsa di rumah ya, bisa jadi tips ya. Kalau misalkan mungkin mau beli susu kambing yang masih murni, terus nggak mau minum langsung, bisa dibuat kayak gini juga nih, dibuat kreasi seperti ini. Tuang di sini. Oh, udah jadi nih ya. Iya. Wih, harum, wangi tomat. Iya. Tuh, aku cobain deh ya sedikit. Silakan Mas Panji cobain. Sekarang untuk bisa tahu gimana rasanya nih, tampilannya ini udah enak nih ya kelihatannya. Tapi rasanya kita harus tahu juga dong. Kita lihat. Nggak kerasa susu kambing. Rasanya malah lebih ke tomat-tomatnya itu ya, manisnya ya. Kalau baunya kamu yang bau suka pasti terasa. Tidak ada kamu. Sama sekali nggak ada bau, sama sekali nggak ada ini manisnya, justru ini alami banget. Coba dicobakan ininya Mas. Ininya coklatnya, es krimnya. Es krimnya. Nah, Oke. ini coklatnya apakah ini es krim biasa atau bukan? Mas Panji bisa cerita. Es krim apakah ini? Kasih macam ini ya?
Ya inilah namanya es krim yogurt. Oh. Jadi es krim untuk kesehatan karena mengandung bakteri yang menguntungkan bagi pencernaan kita. Oh gitu. Jadi ini ya. bagi ibu-ibu yang punya anak, jadi tidak harus memanjakan anak dengan es krim yang tidak membahayakan bagi dirinya sendiri. Jadi bisa dengan es krim es, yogurt ini ya. iya, Agak es krim asam ya. kesehatan namanya. Bagus lah. untuk Ini yang mengandung apa es krim yogurt namanya ini. Emang bisa banyak dibeli di mana nih bisanya? Kalau dibeli sih nggak bikin sendiri. Oh, bikin sendiri? Iya. Berarti dari susu kambing juga bahannya. Ada susu kambing semua. Kirain bahannya ini bukan dari susu kambing, ternyata bisa dari susu kambing juga. Sama ketipu lagi Pak Yus. Kirain ini udah dikemas lewat pabrikan gitu. Itu ya, bukan ini susu kambing juga. Enak banget. Jadi kalau gitu kita bawa keluar yuk Mas yuk. Iya, Kita minum silakan. di luar aja. Ya, kita minum luar. Oke. Ya, aku yang bawa satu nih. Oke, silakan. Setiap makhluk Tuhan, apapun jenisnya, bagaimanapun bentuknya, tentu diciptakan beserta manfaatnya masing-masing.